尔等老也。苏兄，玩累了，不和。在下自当卖您。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Abang Peitian nih. Oke, di hari ini kita semua bakal menyaksikan pertarungan antara Peitian dengan si Yao Chan dan juga si Zhuo, anak buahnya nih. Katanya sih dia kan alkemis paling jenius di benua ini ya. Sekuat apa dia kalau bertarung guys? Oke, kalau berdasarkan part terakhir kita menyaksikan Peitian ya Mei ya, yang merasakan Yao Chan dan anak buahnya mengikuti mereka. Dia tentu melaporkan hal itu kepada Peitian. Merasakan juga ada anak buahnya Yao Chan yang bukanlah orang biasa. Tapi Peitian tidak peduli dan tidak takut. Gak lama dari itu dia pun berhenti guys, menyuruh Yao Chan dan anak buahnya untuk keluar menemui dia. Yao Chan yang tertawa keras, tidak menyangka Peitian ini cukup berani orangnya ya. Padahal dia sudah tahu diincar tapi nggak kabur dia. Segera dia menyuruh Peitian agar segera bersujud, meminta maaf atas perlakuan kalau semisal pengen diampuni. Tapi ngapain takut ya kan, orang kita nggak salah. Alhasil Zhuo pun maju untuk mengumpulkan kekuatan. Mei takut dan hampir terjatuh. Semua persiapan selesai, dia melesat maju, tetapi apa yang terjadi? Muncullah seorang pak tua yang waktu itu menjual bahan-bahan obat guys. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Yao Chan menyuruh anak buahnya untuk maju menghabisi mereka. Alhasil Zhuo segera maju untuk menyerang. Pada akhirnya pertarungan antara Zhuo dan pak tua penjual bahan obat terjadi. Pertarungan mereka sungguh sengit. Tapi lama-kelamaan Zhuo mendominasi dan berhasil menghempaskannya. Si pak tua penjual bahan obat tidak mau menyerah, kembali maju dan pertarungan terus berlanjut. Hasilnya seri guys. Zhuo tetap mendominasi. Sekarang dia menghajar habis-habisan si pak tua penjual bahan obat, membuat pak tua pun terjatuh lemas. Dia menjadi penasaran, berada di ranah apa si Zhuo ini kuat sekali. Yao Chan dengan sombong tertawa keras, menjelaskan kalau Zhuo sudah berada di ranah Raja Bela Diri tingkat 9. Tentu Pak Tua terkejut guys, menyuruh Peitian dan Mei agar segera kabur. Sementara dia mencoba menahan mereka. Terjadilah adu kekuatan super dahsyat. Yao Chan mengeluarkan tekniknya, dia melancarkan ribuan pedang ke arah Peitian dan juga Mei guys, supaya tidak bisa kabur. Peitian dengan sigap membentuk pelindung tubuh. Beda sama si Mei. Awalnya dia bisa menghindari pisau-pisau itu, tetapi secara tiba-tiba pisau-pisau itu bertambah banyak dan membuat Mei tidak bisa kabur. Secara tepat waktu Peitian menyelamatkannya guys. Tapi tiba-tiba tuar. Peitian dan Mei diserang oleh ribuan pedang sampai menciptakan ledakan super besar. Mengira kalau mereka berdua sudah meninggal, Yao Chan pun tertawa keras apa yang terjadi. Ternyata Peitian masih sehat walafiat, langsung menangkap tubuhnya Yao Chan. Dia menariknya dan juga meninjunya hingga terhempas. Tidak terima menyaksikan itu, anak buahnya Zhuo langsung maju pengen menghabisi Peitian. Tapi tiba-tiba ada sebuah kipas yang menghalangi dia guys. Yang ternyata itu berasal dari tetua Yao Yun. Dia meminta izin kepada Peitian untuk menyerahkan Zhuo kepadanya saja. Wow. Dengan senang hati Peitian memberikannya. Zhuo yang gak peduli ingin menyerang Peitian. Segera tetua Yao Yun melesat ke belakangnya dan ingin menghajarnya. Merasa diremehkan, Zhuo pun langsung emosi. Menggunakan pedang memadatkan kekuatan.
尔等老也。 Setelah sudah siap, dia melesat maju untuk menyerang tetua Youin. Terjadilah adu kekuatan super dahsyat di antara mereka, ledakan tuar pun kembali terjadi. Yang ternyata dengan mudahnya tetua Youin menahan serangan itu bahkan menghempaskannya. Nah, ini baru kuat nih guys. Zhou mengumpulkan kekuatan lagi untuk melancarkan serangan ribuan pedang. Tapi lagi-lagi dengan mudah tetua Youin menghindari semua itu, seakan-akan dia menari gitu guys. Pada akhirnya Zhou menyerang dan pertarungan antar mereka terus berlanjut. Mereka bertarung tidak hanya di daratan tetapi di atas langit juga sungguh sengit. Sementara Pei Tian menyaksikannya, secara diam-diam Yao Chan melesatkan senjata beracun ke arah Mia guys. Pei Tian menyadari itu langsung menahannya serta membalikkan senjata beracun itu. Alhasil sekarang Yao Chan lah yang malah terkena senjatanya sendiri guys. Hahaha. Tubuhnya mulai merasakan kesakitan karena racunnya mulai menyebar. Dia mengeluarkan sebuah pil penawar racun. Tapi pil itu langsung diambil oleh Pei Tian dan malah dihancurkan. Nah lo, habis dah tu. Sementara Zhou yang masih bertarung, dia mulai khawatir kepada tuannya yang mulai berlutut ke tanah. Tapi ketika dia mengalihkan pandangannya, tetua Youin langsung menghajarnya guys. Menyerang Zhou dengan serangan bertubi-tubi. Barulah setelah itu tetua Youin kembali ke Pei Tian dan menyerahkan Zhou kepadanya. Soalnya dia sekarang sudah bosan bermain. Zhou menjadi semakin murka, memadatkan kekuatan membentuk sebuah pedang yang sangat besar di langit. Setelah semua persiapan sudah oke, dia menyerang Pei Tian dengan pedang besar. 苏兄，玩累了。 Tapi sayang dengan mudahnya, Pei Tian menghancurkan pedang itu dan menghempaskan Zhou menggunakan tinju, membuat Zhou terluka parah dan terjatuh lemas. Dia menghampiri tuannya dan berniat untuk kabur guys. Jelas Pei Tian tidak membiarkannya dan langsung menghadang mereka. Si Yao Chan masih sempatnya bersikap sombong, mengancam Pei Tian jika dia berani menghabisinya, maka pasti keluarganya tidak akan membiarkan Pei Tian hidup. Tapi Pei Tian tidak takut akan hal itu. Langsung mengeluarkan pedangnya dan melesat maju ingin menyerang. Tapi apa yang terjadi guys? Tiba-tiba ada seorang wanita yang menahan pedangnya Pei Tian. Wanita itu meminta Pei Tian untuk mengampuni Yao Chan. Soalnya benua ini tidak boleh kehilangan seorang alkemis. Yao Chan dan Zhou pun bersujud kepada wanita itu dan meminta pertolongan kepadanya. Yang ternyata guys, wanita ini adalah leluhur dari klan Qin. Gak lama dari itu, istri dari sang patriark yang sudah sampai, Mei menegaskan kepada Pei Tian. Sebenarnya istri dari sang patriark membawakan leluhur Qin untuk dia. Oleh karena hal itu, Pei Tian pun mengampuni Yao Chan dan anak buahnya guys. Karena itu pertanda dia menghormati leluhur keluarga Qin. Yao Chan segera kabur dari sana, sementara sang leluhur memberikan hormat, menyatakan terima kasih kepada Pei Tian. Tapi tentu saja guys, Yao Chan yang masih dendam kepada Pei Tian, dia diam-diam dari kejauhan melemparkan senjata beracunnya lagi. Untungnya Pei Tian menyadarinya dan menghadangnya, langsung datu. Si Yao Chan dihadang oleh tetua Youin dan dihajar. Tanpa ampun Pei Tian menghampirinya dan mencekiknya. Syukur ini. Udah dikasih ampun berkali-kali masih nggak tahu diri. Kali ini gak ada kata ampun. Pei Tian menyuruh Ling Er untuk menghisap jiwanya Yao Chan, yang pada akhirnya Yao Chan pingsan. Lagi-lagi leluhur keluarga Qin memohon kepada Pei Tian untuk mengampuninya guys. Karena Yao Chan ini merupakan tamu kehormatan keluarga Qin. Pada akhirnya Zhou mengangkat si Yao Chan dan segera kabur dari sana. Dua kali aja diampuni, kurang ajar sih jadi orang. Dikasih hati minta jantung. Aduh.
So jangan kemana-mana dulu dong, coba kita masuk ke bagian spoiler untuk part 94 yang akan rilis lagi di minggu depan. Oke, jadi singkatnya kita semua bakal melihat Pei Tian yang berhasil menyembuhkan si pak tua dari penjual bahan obat, membuat dia senang dan langsung memberikan hormat kepada Pei Tian. Dia juga memberikan Pei Tian sebuah gulungan gitu guys, yang katanya gulungan ini adalah harta satu-satunya yang dia miliki. Terlebih lagi gulungan ini merupakan harta yang ditinggalkan oleh istrinya sebelum dia meninggal. Wow, dengan senang hati Pei Tian menerima gulungan itu. Tapi pertanyaan kita semua, apa isi gulungannya guys? Teknikkah atau apa itu? Kita tunggu lagi di part 94 Supreme Alchemy atau Tantau Zezun di hari biasa guys. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.